Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my dear students, how are you today? I hope you have a great time all day long. Alhamdulillah, I'm very happy that I can meet you again in our English lesson. And now we will learn about number and time. I'm very sure you have already know about number and time in English, right? Ibu yakin kalian sebelumnya telah mengenal angka dan juga pengucapan waktu dalam bahasa Inggris. Benar kan? Mari kita sama-sama akan belajar kembali mengenai pengenalan waktu dan juga angka. Baiklah, mari kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang number atau angka. Dalam bahasa Inggris, nomor atau angka dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama disebut dengan cardinal number atau bilangan biasa untuk menyatakan jumlah. Yang kedua adalah ordinal number, bilangan urutan atau tingkatan, atau peringkat atau tahapan ataupun tanggal yang biasanya digunakan untuk menunjukkan posisi sesuatu dalam daftar suatu hal. Yang pertama kita akan bahas mengenai cardinal number atau bilangan biasa, digunakan untuk menyatakan jumlah. Contohnya 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, dan 10, 10. Untuk bilangan belasan, kita tambahkan imbuhan tin di belakangnya, kecuali untuk nomor 11 dan 12. Contohnya, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. Untuk bilangan puluhan, kita tambahkan imbuhan T di belakangnya. Contohnya, for example is 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, dan seperti itu selanjutnya ya. Untuk bilangan ratusan, kita tambahkan 100 di belakangnya. Contohnya 100, 100, 200, 200, 300, 300. Nah, untuk bilangan ribuan, kita tambahkan 1000 di belakangnya. Contohnya 1000, 1000, 2000, 2000, dan begitu selanjutnya. Sudah paham ya semuanya? Selanjutnya, untuk ribuan dan ratusan, kita gunakan tanpa tanda N. Sedangkan penyebutan untuk ratusan yang digabung dengan puluhan dan satuan, kita beri dengan tambahan atau imbuhan N. Selain itu, untuk ribuan yang digabung dengan satuan juga ditambah dengan N. Contohnya, untuk penyebutan 1500, kita gunakan imbuhan 1500. Untuk 2560, 2560. 5003, 5003. Untuk menyatakan tahun, begini aturannya ya nah. Untuk tahun dibaca masing-masing 2 digit. Contohnya 1995, 1995, 1992, 1992, 1984, 1984, 1908, 1908, atau 1908. Untuk 1776, 1776. Untuk menyebut nomor kamar ataupun nomor HP, kita juga bisa menggunakan cardinal number. Contohnya 085727058155, 085727058155, atau contoh yang lain adalah 303 303. Kita bisa melihat atau memperhatikan contoh penggunaan cardinal number dalam kalimat berikut. Yang pertama, I have 100 marbles. Saya mempunyai 100 kelereng. Nomor kedua, Anita has 3 handphones. Anita mempunyai 3 handphones. Yang ketiga, Rizal has 1000 pictures. Rizal mempunyai 1000 gambar. Nomor keempat, 7 plus 8 equals 15. 7 ditambah 8 sama dengan 15. 5
25 minus 20 is 5. 25 dikurang 20 adalah 5. Nomor ke-6, 1000 divided by 8 equals 125. 1000 dibagi dengan 8 sama dengan 125. Contoh yang terakhir, yang ketujuh, 9 times by 8 atau 9 multiplied by 8 is 72. 9 dikali 8 adalah 70. Dan kita sudah masuk ke pembahasan kita yang kedua mengenai angka. Angka yang kedua yang dimaksud adalah ordinal numbers. Ordinal number biasanya digunakan untuk menyatakan tanggal, urutan, posisi lantai dalam gedung, dan sebagainya. Penggunaan untuk yang pertama yaitu first, kedua second, ketiga third, keempat fourth, kelima fifth, keenam sixth, ketujuh seven, kedelapan eight, ke-9, 9, ke-10, 10, ke-11, 11. Bisa kita perhatikan pada soal contoh berikut, contoh angka berikut, ada imbuhan TH di belakang angkanya, kecuali untuk penggunaan urutan yang pertama, kedua, dan ketiga. Contoh penggunaan ordinal number bisa kita lihat dalam penggunaan kalimat berikut. Yang pertama, I was born on October 22nd, 1988. Yang kedua, my office is on the 5th floor. Yang ketiga, Santi is the first child in her family. Yang keempat, Sony got the second winner of the English debate competition. Nah, alhamdulillah setelah kita selesai dengan pembahasan kita yang pertama tentang nomor atau angka, mari kita coba mengerjakan soal latihan berikut dalam bentuk word search atau pencarian angka di dalam teka-teki silang berikut ini ya. Bisa dengan penggunaan ordinal number ataupun cardinal number di sana. Mari kita cari sama-sama ya anak-anak. Ibu yakin kalian pasti bisa. Selamat mencoba. Alhamdulillah kita telah sampai ke pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu tentang time atau waktu. Dalam sistem waktu yang digunakan di Indonesia pastinya berbeda ya dengan sistem yang digunakan di Inggris atau Amerika. Dalam bahasa Indonesia kita biasanya menggunakan sistem 24 jam. Sedangkan di Inggris atau di Amerika dalam bahasa Inggris kita menggunakan sistem 12 jam. Dalam bahasa Inggris pastinya kita tidak asing lagi dengan penggunaan istilah AM ataupun PM. AM kepanjangan dari antemeridium, sedangkan PM yaitu postmeridium. Berikut aturan dalam penggunaan AM ataupun PM. AM biasanya digunakan untuk menyatakan waktu atau jam dari 00 dini hari hingga jam 12 siang. PM biasanya digunakan untuk menyatakan waktu atau dari jam 12 siang hingga jam 12 tengah malam. Berikut contoh penyebutan untuk dalam bahasa Inggris. Apabila jarum panjangnya menunjukkan dari waktu 12 hingga ke 6, kita sebut dengan pas atau lebih. Sedangkan apabila jarum panjangnya menunjukkan dari jam 6 hingga jam 12, maka kita sebut dengan to atau kurang. Jarum panjang yang menunjukkan tepat di jam 12 kita sebut dengan o'clock. Jarum panjang yang menunjukkan 1/4 atau lebih dari 15 menit kita sebut dengan quarter past. Apabila jarum panjangnya menunjukkan setengah atau lebih 30 menit, kita sebut dengan half past. Tetapi apabila jarum panjangnya menunjukkan kurang 1/4 atau 15 menit, contohnya kita sebut dengan quarter to. Berikut untuk contoh penyebutannya. O'clock apabila waktunya tepat, pas untuk lebih, a quarter artinya 1/4, a half artinya setengah, to artinya kurang, a quarter past lebih 1/4, a quarter to kurang 1/4, a half past lebih setengah atau lebih 30 menit. Bisa kita lihat sama-sama ya contohnya anak-anak.
Agar lebih memahami lagi pembahasan mengenai penyebutan waktu, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, berdasarkan gambar berikut, ini berikut aturan regulasi dalam bahasa Inggrisnya ya. Yang pertama, untuk menyatakan jam tepat, jarum panjang berada di posisi angka 12, maka kita gunakan kata o'clock. Contohnya, jam 9 tepat, it is 9 o'clock. Apabila jarumnya menunjukkan jam 5 tepat, it is 5 o'clock. Baik, untuk menyatakan waktu selanjutnya menunjukkan jam lebih, kita gunakan istilah past dalam bahasa Inggrisnya. Past digunakan untuk jam lebih di antara jam 12 apabila angka panjangnya atau jarum panjangnya menunjukkan 12 sampai 6, betul sekali. Khusus untuk lebih seperempat, kita gunakan istilah a quarter past. Untuk lebih setengah, kita gunakan a half past. Coba mari kita perhatikan bersama-sama. Dalam bahasa Inggris, sebutkan lebihnya dulu, baru jamnya. Ya, contoh yang pertama, 02:05. It is 5 past 2. Yang kedua, 04:15, it is a quarter past 4. Contoh yang ketiga, 07:30, it is a half past 7. Contoh yang keempat, 11:20, it is 20 past 11. Untuk selanjutnya, yaitu penggunaan istilah to, digunakan apabila jarum panjangnya menunjukkan antara angka 6 hingga ke 12. Contohnya, khusus kurang seperempat, kita gunakan a quarter to. Coba kita perhatikan baik-baik ya. Dalam bahasa Inggris, sebutkan kurangnya dulu atau menitnya dulu baru jamnya. Contoh, 11:45. It is a quarter to 12. 3:55. It is 5 to 4. 8:40. It is 20 to 9. 2:50. It is 10 to 3. Nah, mari kita coba dulu ya pemahaman kalian mengenai waktu atau jam. Ibu berikan soal latihan. Please fill the blanks using suitable words. Silakan isi yang kosong atau pertanyaan berikut ini menggunakan kata yang tepat ya. Ibu yakin kalian pasti bisa. Selamat mencoba. I think our lesson now is over. Thank you for your attention and see you soon. Have a great time everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya ya anak-anak. Jangan lupa terus belajar dan jangan takut untuk salah dalam belajar bahasa Inggris. Ibu yakin kalian pasti bisa. Semangat terus ya. Bye-bye.